melalui dana desa juga. Selain tadi prioritas permasalahan yang kita hadapi di Desa Batu Ampar ini dapat kita sosialisasikan sehingga Bapak Ibu juga dapat memberikan advokasi kepada lintas sektor. Karena kunci keberhasilan dari kampung kami ini yang pertama adalah komitmen dari pemerintah daerah dan pengelola program, termasuk kita, Pokja. Yang kedua adalah pemanfaatan data dalam mengetahui tentang masalah dan potensi desa. Ini partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan prioritas masalah dan ada tokoh kunci. Memang harus ada tokoh kunci, harus ada penteladanan. Tokoh biasanya. Integrasi lintas komponen, ya, dimulai dari pembentukan Pokja, penentuan masalah, penentuan target berdasarkan masalah, pembuatan rencana kerja, penggerakan monitoring dan evaluasi, serta monitoring dan evaluasi dari apa yang telah kita laksanakan. Kami kira mungkin kami cukupkan karena sudah lewat jam 1, Bapak Ibu. Kami sudah 2 kali pertemuan. Pertama kemarin pembentukan Pokja, kalau nggak salah, kemudian yang kedua ini kita kembali kumpul di tempat ini dan mendengarkan penjelasan langsung dari Bapak. Dan kami di sini yang sudah terbentuk sebagai Pokja, mungkin faktor ketidakpahaman kami dalam fungsi peran Pokja ini seperti apa, karena kebetulan saya kemarin kalau nggak salah di bidang ekonomi. Nah, jadi di bidang ekonomi ini kita tahu permasalahan yang ada di desa ini. Nah, kemudian untuk kami yang sebagai Pokja ini menyampaikan dari hasil pemantauan ini kemana gitu, arahnya kemana, atau memang ada melalui desa dulu atau langsung kemana gitu. Jadi kami mohon penjelasan biar kami lebih paham. Jadi kami bukan sekedar mendengarkan informasi saja gitu. Kami tahu pekerjaannya seperti apa, yang harus kami lakukan seperti apa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu saja yang terima kasih. Masih ada? Berkenaan dengan kegiatan dari Pokja, itu saya tertarik dengan 8 fungsi tadi. Pertama itu sesuai dengan perkembangan COVID-19 saat ini, anak-anak itu rata-rata itu belajarnya online, gitu kan. Dan juga berdasarkan dengan, bisa dikatakan dengan belajar online ini sama diartikan dengan tidak sekolah. Itu tuh nanti takut terjadinya namanya putus sekolah, yang nantinya tingkat pernikahan atau pernikahan itu akan meningkat gitu. Maksudnya nanti dari kesehatan atau kader-kader di desa nanti mohon untuk diadakan sosialisasi ataupun nanti yang bisa kami anggarkan di tahun 2021 nanti mohon dimasukkan. Itu kan kami atas nama desa nanti mungkin akan bisa menganggarkan kegiatan pelatihan atau pemahaman yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan daripada Sebenarnya harapannya ini sudah mungkin nanti pelan-pelan juga nanti ini akan dapat dijelaskan oleh teman-teman Korlap. Tetapi yang paling utama bahwa dengan terbentuknya Pokja, harapannya Pokja ini terbentuk sesuai dengan 8 fungsi keluarga tadi. Karena ini sebenarnya ini kan ini dia. Ini contoh Bapak Ibu. Ini sebenarnya dari kelompok kerja kampung KB di tingkat desa. Bahkan di provinsi, Pak, ini Pokjanya sudah begini. Itu kalau nggak salah kami sekdanya masih Pak Sofian Andusti, sekarang jadi kepala perwakilan BKKBN Sumsel. Karena seksi agama, contoh misalnya, seksi agama kalau di provinsi itu anggotanya Kemenak, Biro Kesra. Kalau seksi sosial budaya, Dinas Sosial, Pendidikan, seksi kasih sayang, PKK di sana ada, DW,
seksi ekonomi. Jadi seluruh lintas sektor itu sebenarnya sudah masuk dia ke dalam 8 fungsi keluarga ini. Nah, fungsi keluarga, fungsi Pokja sebenarnya adalah yang pertama, ya ini tadi Pak, bagaimana bisa dapat merumuskan prioritas permasalahan sehingga dapat menentukan tujuan kita apa nih di desa kita ini. Karena Pokja ini adalah bagian yang integrasi dari aparat desa sebenarnya. Sehingga seluruh program dan kegiatan menjadi tujuan yang sudah dirumuskan oleh Pokja, ini juga menjadi tujuan desa. Jadi itu sebenarnya fungsi utamanya. Nah, kemana kita nanti akan membawa permasalahan, potensi, dan harapan yang kita harapkan, dukungan yang kita harapkan, ini tentunya kita bawa sesuai dengan lintas sektor yang berkompeten. Makanya saya katakan tadi, prioritas masalah kita ini apa yang sudah kita rumuskan. Katakanlah misalnya kita rumuskan permasalahan mungkin di sini sanitasi atau air bersih. Kira-kira Pokja ini harus membentuk lagi sebenarnya tim khusus, yaitu tim advokasi yang harapannya dapat menggedor para lintas sektor. Bukan hanya Pak Kades nanti yang turun ke kecamatan atau ke kabupaten menggedor dinas instansi, tetapi melalui itu saya katakan tadi, apakah dari bentuk semacam majalah atau leaflet atau desa punya website khusus ya, yang bisa dilingkan langsung dengan Bapeda, sehingga ini kita bisa ikut mensosialisasikan tadi Pak, permasalahan dan potensi yang kita miliki, sehingga kalau ini juga kita kadang-kadang door to door, banyak dulu saya masih di provinsi juga itu banyak yang mengajukan proposal Pak dari desa, kecamatan. Itu bisa kalau mungkin ya itu tadi, kalau memang ini belum teranggarkan karena ini di akhir tahun, dia nanti akan bisa merencanakan. Mungkin perencanaan 2021 ini sudah, tetapi kan ada nanti anggaran perubahan atau belum juga bisa 2022. Jadi kemana kita bawa? Tentunya ini kita bawa kepada lintas sektor tadi Pak. Harapannya kita bahas dulu di tingkat desa, kemungkinan bisa didukung oleh dana desa, misalnya tadi menyinggung pertanyaan yang disampaikan oleh Pak siapa? Pak Mahyudin. Pak Mahyudin ya. Jadi contoh misalnya ini masa pandemi COVID ini rentan terhadap anak putus sekolah, misalnya kawin mudanya juga tinggi, tingkat perceraiannya juga cukup tinggi, tingkat kesejahteraannya juga sangat rendah. Itu dijadikan kampung percontohan nikah dini. Boleh tadi banding situ tuh. Enggak, artinya memang benar. Jadi putus sekolah itu memang berdampak terhadap pernikahan. Karena kalau udah putus sekolah, dia nggak punya aktivitas, selalu ketemu, selalu ngumpul. Harapannya ya kalau untuk meningkatkan tingkat kelahiran, kira dapat nanti diserahkan. Kami kira mungkin itu Pak. Cukup waktunya, kami kembalikan dulu ini ke Bu. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan Pak Edi tadi, Pak Mahyudin.